Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Jumat 26 Desember 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Natal kedua saat ini. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu 28 Desember 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2025 dan sekaligus perhadiran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 4 Januari 2026. 2. Ibadah akhir tahun 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 jam 4 sore dan jam 7 malam. 3. Ibadah Tahun Baru Kamis 1 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. 4. Perjamuan Kudus Minggu 4 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi dan pada jam 6 sore ibadah minggu pertama. 5. Ibadah Natal kedua saat ini dilayani oleh Pendeta F. Nahusona. 6. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. 7. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Lukas 2 ayat 21 sampai 38. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Olivia Taberima dan Leon Fatun Lebit. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 109 bait 1 dan 2. 10. Untuk lagu jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 127. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Natal kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 26 Desember 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewa KBC MSI Sekretaris.
Ibadah Natal kedua saat ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Natal menyertai saudara-saudari. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Perenungan dan pengakuan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita merenung dan mengaku kepadanya. Kelahiran Kristus mengingatkan kita tentang Allah yang Maha Tinggi, telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, supaya ada kedamaian. Di palungan Bethlehem, kita melihat Allah memilih jalan perdamaian dengan cara yang tidak dapat diperkirakan dunia. Hanyalah Yesus juru selamat. Terima kasih.
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Putra Natal adalah orang-orang yang telah menerima damai sejahtera Allah. Karena itu mereka diutus ke dalam dunia untuk memuliakan Allah dengan menghadirkan damai sejahteranya di bumi melalui perbuatan-perbuatan baik dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bagi semua ciptaan. Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga." Hai kota. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan berada di dalam pelayanan firman di pagi hari ini dalam Natal kedua. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-38. Sekali lagi Lukas 2 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-38. Kalau Alkitab sudah dibuka di hadapan kita, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Dalam rangkaian hidup kami boleh menikmati hidup sampai saat ini bersama dengan Tuhan. Di pagi hari, di perayaan Natal kedua ini, kami juga bersyukur pada Tuhan bahwa kami boleh berada di dalam rumah-Mu untuk mendengar suara Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, sucikanlah kami dan layakkan kami untuk membaca Alkitab yang berisi firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami mengerti apa kata firman yang disampaikan oleh pelayan Tuhan di pagi hari ini, menjadi kekuatan untuk kami jalani hari-hari hidup kami ke depan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas 2 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-38 dengan perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan,
ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka, menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ada beberapa catatan awal untuk kita coba memaknai perenungan firman ini. Catatan pertama itu begini, saudara sekalian. Mengapa di GPM ini ada ibadah Natal kedua, ibadah Paskah kedua, Pentakosta kedua? Terus terang, di banyak gereja tidak ada. Kalau saudara di Jawa, GPB enggak ada. Ya, gereja-gereja CASAS tidak banyak. Kalaupun ada mungkin 1-2. Saudara, ini memang pertanyaan yang mungkin sepele, tapi sesungguhnya mendasar bagi kita secara khusus warga GPM, karena kita bersyukur juga bahwa tradisi ini tanda petik turut mendapat dukungan oleh pihak pemerintah atau swasta. Jadi ada di jemaat tertentu masuk kantor jam 9 diizinkan. Jadi sifatnya fakultatif, tidak wajib, silakan. Dan itu sesuatu yang khas di GPM. Kalau kita cari jawaban terhadap pertanyaan itu di Meta AI,
yang merujuk juga pada sebetulnya ajaran GPM. Rumusannya begini, ibadah Natal kedua di GPM adalah tradisi untuk memperdalam makna perayaan, sehingga warga GPM bukannya fokus kepada persiapan Natal tanggal 25, tetapi selalu menjadikan semangat Natal itu sebagai penghayatan iman yang berkelanjutan dalam hidup sehari-hari. Saudara, ini penting. Memang soalnya bukan soal berapa banyak kita ibadah dalam konteks Natal seperti ini. Saya ingat betul anak serane saya dari Jakarta datang libur Natal. Kebetulan hari itu beruntun. 24 Kamis, 25 Jumat, 26 Natal kedua, 1, 27 hari Minggu. Jadi beruntun 4 hari. Lalu karena dia diajak bangun untuk ibadah, dia bilang ini, ibadah melulu. Karena di sana, di luar sana tidak biasa. Dan sebagai Papa Ani, saya harus bantu menjawab keluh kesah dan pertanyaan. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir ini beda. Tidak ada dalam pertanyaan ibadah melulu. Sebab yang hadir Natal kedua ini ori, asli. Kesadarannya untuk menempatkan Natal bukan hanya soal 24 Desember malam atau 25 pagi. Tetapi keberlanjutan itu paling penting. Sekali lagi bukan soal angka atau jumlah berapa kali kita ibadat, tapi apa yang dapat kita hayati dengan pemaknaan Natal itu sendiri dalam kesiapan kita berjalan terus menyongsong kunci tahun dan masuk di tahun baru. Spiritualitas apa yang akan membekali kita itu yang jauh penting. Saudara, catatan yang kedua adalah bagaimana kita memahami tentang sunat dan baptisan. Memang GPM mengemas ibadah Natal kedua itu dalam layanan baptisan-baptisan massal. Maranatha memang saya cek tidak ada, tapi di tempat lain ada. Lalu pertanyaan kita adalah, kalau Yesus pada umur 8 hari disunat, lalu kita lakukan akte baptisan misalnya, di dalam momentum Natal kedua ini, bagaimana kita bisa memaknainya? Karena sejujurnya ini juga menjadi salah satu pokok perdebatan pengajaran atau doktrin gereja-gereja. Ada yang terima baptisan anak seperti kita GPM selain baptisan dewasa, tapi ada yang menolak baptisan anak dan tidak mau disejajarkan dengan apa yang namanya sunat seperti yang dalam tradisi Israel. Saudara sekalian, memang banyak sekali reaksi terhadap soal pengajaran yang satu ini. Ada yang bilang sudah pokoknya ikuti saja apa yang Yesus lakukan di dalam Alkitab. Kalau anak umur 8 hari, bawa dia, ya, tapi jangan sunat. Nanti tunggu dulu, dia sudah dewasa baru kasih baptis.
Dan makanya ada yang balas juga, kalau gitu kenapa setelah 8 hari bawa ke gereja, umur 30 dibaptis, terus kenapa usia 33 tidak mati saja tersalib? Siapa tahu nanti pada hari yang ketiga bangkit. Macam-macam saudara sekalian. Ya. Tapi GPM dan juga gereja-gereja reformasi secara khusus mempraktekkan konsep baptisan sebagai pengganti sunat. Salah satunya merujuk pada surat Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 11-12. Saya baca begini bunyinya. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh dosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Saudara, sekarang catatan yang ketiga. Kalau gitu apa? Apa pesan daripada teks kita sekaligus tema kita, Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Catatan yang ketiga ini saya mulai dengan yang pertama tentang nama. Ya, asumsi saya semua yang ada pagi ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Kalaupun ada 1-2 anak-anak kita belum, tapi pada waktunya juga mereka akan dibaptis. Dan kita ingat betul waktu kita dibaptis, kita kan punya nama yang disematkan, yang diberikan oleh orang tua kita. Memang pada saat itu mungkin kita masih kecil, kita belum sempat bertanya, Papa, Mama kenapa kasih nama Beta, Lukas, Matius? Sekali-sekali kasih nama Yudas kah begitu? Kan keren, yang aneh gitu. Kita semua punya nama masing-masing. Ya. Dan yang satu hal yang kita ingat, apapun nama kita, tapi waktu pendeta mengambil air baptisan, dia akan sebut nama ini. Aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tritunggal Allah, Yesus, Putra Tunggalnya dan Roh Kudus. Dan disitulah kita menjadi sah. Jadi kalau ada perdebatan bahwa baptisan mana yang sah, saya ingat betul Pak Pendeta Luther Raprap cerita, beliau kerja di pendeta GPM yang diutus di PGI. Waktu perdebatan gereja-gereja, satu punya model baptisan percik, satu baptisan selam, satu baptisan tuangan macam-macam. Menghimpunkan perbedaan ini, lalu beliau tanya, Bapak Ibu saya mau tanya dulu, baptisan itu pakai apa? Semua jawab air. Ada yang pakai api kah? Atau pakai sagu begitu kak? Tidak, semua pakai air. Setuju? Setuju. Pertanyaan kedua, apakah air menyelamatkan? Semua jawab tidak. Air mau satetes kah, mau satu kali kah, air tidak menyelamatkan. Kalau gitu, baptisan itu sah dan tanda keselamatan di mana? Di dalam nama siapakah kita dibaptis. Jadi saudara lihat, tanda dan meterai ketika kita punya nama masing-masing,
menjadi sah karena ada nama Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada saat akta itu dilakukan, dengar baik-baik, di dalam diri saudara dan saya sesungguhnya, kalau dalam bahasa Latin, saya kutip Kolose 1 ayat 27, dia pakai istilah Christos and human. Pada saat akta itu terjadi, maka Kristus ada di dalam saya. Lalu yang kedua, Kristus ada di antara kita. Christos and human. Jadi kalau itu ada keluarga baptisan, papa sudah baptis, mama sudah baptis, lalu anak-anak dibaptis, maka Kristus ada di dalam papa, mama, dan anak-anak masing-masing. Tapi di antara mereka juga ada Kristus. Sehingga pertanyaannya adalah, Kristus macam apakah yang hari-hari kita hadirkan? Kristus yang ringan tangan? Kristus yang hanya bercerita hoax, putar balik, ataukah Kristus yang betul-betul menghadirkan keselamatan, pertolongan, damai sejahtera? Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi dengan peristiwa ketika Yesus disunat dan diberikan nama Yesus. Menarik bahwa versi Matius dia menyandang dua nama, Yesus dan Immanuel. Di Lukas dia sebutkan Yesus, tetapi perkataan Simeon menegaskan bahwa Yesus ini adalah Mesias atau Kristus, Sang Raja yang dinantikan. Maka sesungguhnya genaplah apa yang dihadirkan Allah dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang begini, kalau Yesus yang diantarkan untuk disunatkan, kemudian disematkan nama, dia Yesus adalah Tuhan penyelamat, lalu dia adalah Kristus Sang Raja. Pertanyaannya, apa yang kita bisa mengerti Yesus Kristus seperti ini di tengah situasi yang penuh dengan krisis, masalah, beban, tekanan, bahkan di tengah-tengah bencana? Saudara sekalian, pada tanggal 24 yang lalu, salah seorang dosen senior, pendeta senior, menulis sebuah artikel di harian Kompas. Kalau ada yang bisa baca, silakan lihat. Kompas edisi 24 Desember. Saudara, tulisan beliau berjudul gini, Allah terlambat hadir, dalam kurung, untuk menyelamatkan keluarga. Tapi di akhirnya pakai tanda tanya. Dan memang tulisan beliau sedikit menyentil tema Natal PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tapi kalau saya mau adaptasikan dengan konteks kita, ya sebetulnya tidak jauh berbeda.
Coba saya aplikasikan tulisan Pak Pendeta Daniel Setiabudi, PhD. Natal Kristus terlambat menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Tapi di belakang tanda tanya. Saudara, kenapa tulisan ini menjadi penting ketika kita mulai menghayati tentang apa yang namanya kebenaran daripada sosok bayi yang datang, yang bernama Yesus itu, Sang Immanuel yang beserta kita, dialah Kristus Sang Mesias. Ketika 1001 macam pertanyaan bagi saudara-saudari kita yang tertimpa bencana di Aceh dan Sumatera, bertanya, jika memang Yesus itu adalah penolong juru selamat, jika dia adalah Allah yang beserta kita, jika dia adalah Mesias Sang Raja, apa yang bisa kita mengerti dengan kebencanaan ini? Saudara, saya kebetulan di UKSW, ketika bencana kemarin kami mendata berapa mahasiswa Aceh dan Sumatera yang terdampak. Kami catat ada 11 yang terdampak. Lalu kami panggil mereka, lalu kami tanya, apa yang kalian mau bilang? Pak Pendeta, yang jelas baik gereja maupun kami tidak bikin Natal. Tidak ada ibadah-ibadah Natal. Bagaimana kami mau bikin Natal sementara masih banyak gelondongan kayu sulit bagi kami di dalam rumah maupun dalam gereja? Bagaimana kami mau bikin Natal sementara kebun habis, kami kesulitan, kami kelaparan dan seterusnya? Saudara, saya memang tidak punya cukup kata-kata untuk menguatkan dan menghibur mereka. Saya cuma bilang begini, bencana, petaka atau apapun beban hidup tidak pernah akan membatalkan kehadiran Allah yang turut merasakan dan menangis. Iya, tapi Pak Pendeta itu juga kan kata-kata indah, khotbah pendeta, gampang sekali keluar. Kalau gitu pertanyaannya, bagaimana kita menjawab tentang kehadiran Allah di tengah situasi yang seperti begini? Dalam konteks itulah kita jadi mengerti apa pentingnya kuasa dan pengaruh dari sebuah nama yang kita miliki. Masih ingat? Masing-masing kita punya nama, tapi itu dimeteraikan di dalam nama Tritunggal. Jadi di dalam kita ada nama dan kuasa dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kita harus pertanggungjawabkan untuk menyalurkan, menghadirkan kasih. Bagaimana orang melihat Allah Sang Penolong? Melalui kita. Bagaimana orang bisa mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Bukan melalui orang lain, tapi Kristus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang menggerakkan kita. Saudara, bagian ini penting sekali. Teristimewa dalam konteks perayaan Natal kedua yang aksentuasinya sedikit jatuh banyak kepada bagaimana perhatian kita kepada anak-anak kita. Makanya tanggung jawab atau poin yang kedua adalah
sebagai keluarga atau orang tua, sama seperti Yusuf dan Maria yang bawa bayi Yesus, dia menyerahkan itu kepada Allah. Kalau dalam bahasa aslinya kata penyerahan itu peristisai. Peristisai itu adalah membawa hadiah kepada Allah. Maka itu sebetulnya harus menjadi sikap kita, keluarga orang tua kita. Kita harus mengantarkan anak-anak kita kepada Tuhan. Tapi jangan lupa poin yang lain. Kita juga harus mengantarkan Tuhan kepada anak-anak kita. Kita ulang. Tanggung jawab yang melekat pada orang tua, pengasuh, pendidik, siapapun yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita dalam Tuhan. Dengar baik-baik kebenaran ini. Kita harus pertama-tama membawa Tuhan kepada anak-anak kita. Dan kita harus membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui seluruh sikap keteladanan kita. Catatan yang terakhir yang kita dapatkan pembelajaran dari Simeon dan Hana, dua orang tua yang sudah lansia. Kalau di GPM namanya warga gereja senior. Hana 84 tahun, janda. Saudara lihat, dia justru menjadi penginjil perempuan janda pertama yang memberitakan tentang Kristus. Pada masa itu, yang bisa berbicara di bait Allah tidak boleh perempuan, apalagi janda. Tidak boleh, dilarang keras aturan. Tapi Hana setelah mendapatkan kebenaran, berjumpa dengan keselamatan itu, dia bersaksi tentang Kristus, Sang Juru Selamat. Bagi Hana dan kita, usia cuma angka. Usia tidak boleh pernah menjadi hambatan bagi kita untuk bersaksi tentang kebesaran kasih Tuhan. Kalau orang lansia saja bisa bersaksi, hai generasi muda, orang-orang muda, di manakah engkau? Simeon luar biasa. Orang yang satu ini betul-betul menampilkan sebuah gambaran. Pak Eka bilang Simeon ini manusia berkotak 4. Segi 4 laki-laki yang satu ini. Yang pertama, dia orang yang benar hidupnya. Dia saleh di hadapan Allah. Yang ketiga, dia orang yang amat peduli dengan orang lain. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Dan yang ketiga, dia punya integritas diri. Apa kunci rekeng dari seluruh sikap seorang Simeon? Dia dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, hanya orang-orang yang memiliki hidup untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan dimungkinkan untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Bagi Simeon, hidup bukan yang penting berapa panjang usianya. Kalau dia hidup sampai saat ini, sampai belum mati, itu karena Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih memperkenankan dia hidup, itu juga karena Tuhan.
Bagi Simeon, dia tidak pernah meminta perpanjangan usia. Yang paling penting baginya adalah perjumpaan dengan Kristus. Itu sudah cukup baginya. Saudara, saya mau mengakhiri pemberitaan ini dengan mengajak kita membuat sebuah akta profetik. Masing-masing silakan buka telapak tangan, salah satu kiri atau kanan, terserah. Kecuali yang sudah tidak punya telapak tangan, dimengerti. Silakan kiri atau kanan, karena menurut Yesaya 49 ayat 16, Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya, dan tembok kita pun tetap di ruang matanya. Saudara, masing-masing kita punya nama, punya wajah, ada tanggal lahir kalau di KTP, ada alamatnya, ada statusnya, sudah menikah, pekerjaannya. Mari saya minta kita ambil waktu sejenak, lalu kita hayati sungguh-sungguh tentang diri kita, bukan orang lain, yang begitu berharga dan mulia di mata Allah, dengan nama yang adalah identitas kita, untuk kita tidak menyia-nyiakannya. Jangan pernah lupa, di balik nama kita ada nama Kristus yang tersematkan, termateraikan. Kita tunduk kepala sambil menatap telapak tangan kita dengan identitas, dengan wajah, nama kita. Dan saya minta lantunan pujian. Siapakah aku ini, Tuhan? Tuhan, siapakah aku ini? Jikalau Engkau menghitung segala pelanggaran dan dosa, sejujurnya kami tidak berharga, kami tidak layak. Namun Engkau berkenan datang dalam Yesus Sang Putra Natal, mengubahkan segala sesuatu yang tidak layak, yang tidak berharga, menjadi berharga. Pada kami ada nama, ada identitas dan jati diri yang tersematkan di dalam nama Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan tinggalkan kami, Bapa. Mampukanlah kami di dalam nama Yesus. Kalaupun ada yang kami wariskan, warisan untuk anak cucu kami, biarlah Tuhan, nama-Mu tersematkan dalam hidup anak cucu kami, kini dan selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Saya jemput kita semua berdiri dan mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup di dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Olive Taberima. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Selamat merayakan hari Natal untuk kita semua. Biarlah Natal Kristus di tahun ini membawa damai sejahtera bagi kita semua dan kita tetap dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat bagi sesama. Dan lewat persembahan pujian ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Oh, oh, oh. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. But we love hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly, He told us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, and all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise
kasih. Jemaat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 118 dan nomor 119 ayat 1 dan seterusnya. Kudus
Tuhan Yesus, Putra Natal, terima kasih atas berkat-berkat yang kami terima secara pribadi maupun keluarga. Terimalah persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan di saat ini, dan Bapa Suci kuduskanlah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Leon Fatun Lebet dengan kidung pujiannya, silakan. Shalom, selamat Natal Bapak Ibu. Beberapa kali kita sering diskusi dengan mantan ketua sinode sebelum ini, Bu Eli, Mas Paitela, dan sering kali berdiskusi tentang teologi dan beberapa masalah tentang kekristenan di dunia ini. Dan beberapa kali ketong menelusuri tentang bagaimana kekristenan mengalami degradasi di beberapa negara Eropa. Dan orang suseng pi gereja-gereja kosong di beberapa negara Eropa, dan orang seperti meninggalkan kekristenan. Itu gereja Ritus Barat. Tetapi gereja Ritus Timur mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lebanon mulai kembali, Palestina dan beberapa negara Ritus Timur, Middle East mulai kembali berkembang kekristenan. Dan semoga di Indonesia semangat Natal ini membawa damai sejahtera, tetapi juga sukacita, dan kotong diperkuat imannya lewat Natal. Angels, glory to God. Come adore and bend the knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis
Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena perkenan-Mu sajalah kami boleh ada dalam persekutuan umat-Mu dalam momentum Natal kedua, di mana kami boleh menyediakan ruang hati, waktu ini untuk kami datang sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan. Ketika kami juga sadar dan mengakui hanya karena kasih sayang Tuhan, kami tetap terpelihara, dituntun satu berikut waktu yang lain, dan sedikit waktu lagi kami akan kunci tahun dan juga akan masuk di tahun yang baru. Dengan penuh keberadaan diri kami masing-masing, kami bilang, Tuhan, terimalah kami sebagaimana adanya kami, yang datang dengan membawa segala pengucapan syukur, kesuksesan, kebahagiaan, prestasi, tetapi tidak sedikit pula yang datang dengan membawa keluh kesah, ratapan, pergumulan, derita, sakit, bahkan dari latar belakang kedukaan, dengan banyak beban dan masalah hidup. Kami minta Tuhan Engkau terima dan sambut kami sebagaimana adanya kami ini. Dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu, dengan cara dan waktu Tuhan. Kami bersyukur sebagai gereja-Mu bahwa ada sejumlah anak-anak di beberapa jemaat yang juga menerima layanan sakramen baptisan kudus. Tuhan berkenan memberkati, dan lebih daripada itu ajari dan mampukan kami juga sebagai orang tua tapi juga gereja untuk bisa mewujudkan peran dan tanggung jawab kami untuk memperkenalkan anak-anak tentang Tuhan, tapi juga membawa anak-anak ini mendekat kepada Tuhan. Kami ada dalam beban pergumulan bersama juga dengan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan saudara-saudara sebangsa setanah air di belahan manapun, di Aceh, Sumatera, bahkan di NTT, berbagai tempat di Pulau Jawa juga yang mengalami bencana dengan berbagai macam wujudnya. Kami minta Tuhan Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, dan tolong serta mampukan kami juga menjadi alat dalam tangan kuat kuasa-Mu untuk menghadirkan kebaikan, pertolongan, sekecil apapun yang bisa kami buat, biarlah kami tetap menjadi berkat dan bukan beban dalam hidup ini. Untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini, tingkat pusat, daerah, kami mohon Tuhan berikan hikmat untuk mereka dapat wujudkan peran dan tanggung jawab mereka dalam menangani berbagai masalah, bencana ataupun krisis yang melanda negara ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami di Provinsi Maluku dan Kota Ambon, di Maluku maupun Maluku Utara. Tuhan Engkau memberkati, mampukanlah kami bersama-sama dengan semua anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di bangku-bangku pemerintahan, di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, TNI, Polri, pihak-pihak yang diberikan peran untuk mewujudkan kebaikan, kesejahteraan bagi orang banyak. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku secara khusus di Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati dalam menata kelola pelayanan ini. Kami berdoa Tuhan berkati 21 jemaat di Klasis Kota Ambon, semua pegawainya dengan sekbidnya, bahkan pimpinan di Klasis ini. Kami yang terlibat mendukung akta liturgi di ibadah saat ini, majelis dari Jemaat Betania bersama dengan tim musik kantoria, multimedia, sound system, membaca Alkitab, pengisi pujian, kolektan, bahkan tua agama, semua kami Tuhan Engkau memberkati. Bapa, peganglah tangan kami semuanya, dan biarlah fokus kami, iman dan pengharapan dan kasih kami, hanya di dalam Engkau Yesus Tuhan yang sudah datang
sedang dan akan datang kembali pada kali yang kedua. Sambut kami dalam anugerah dan kasih-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu menerima kami dan mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan melantunkan lagu Negro Spiritual, Go Tell It on the Mountain. Memang di sana tidak ada gunung, tapi orang Afrika Amerika pakai lagu ini untuk memperjuangkan kasih dan keadilan dan pembebasan. Dan itu spiritualitas Natal. Mari kita lantunkan pujian ini. Hai siarkan di gunung. Bait 3 saya jemput semua berdiri. Saudara-saudari, pada malam kelahiran Kristus, para gembala pulang sambil memuliakan Allah dan membawa kabar damai yang mereka dengar dan lihat.
Kini seperti para gembala kita pun dipanggil pulang ke rumah, pulang ke pekerjaan, pulang ke relasi-relasi kita sambil membawa damai Kristus. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk, doa syukur. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Shalom.